من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muslimin dan muslimah, para jamaah Masjid Al-Hidayah, begitu pula para jamaah pendengar radio Mas FM maupun yang menyimak kajian kita melalui media-media sosial. Semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini dengan tujuan yang mulia pula insyaallah, yaitu kita ingin untuk bersama-sama menambah khazanah ilmu agama Islam kita. Begitu pula kita berkumpul dengan tujuan untuk saling menasihati dan memotivasi dalam kebaikan serta kebenaran. Kita berdoa kepada Allah, semoga kegiatan ini membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga pula kegiatan kita ini bernilai amal soleh, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa tema kita adalah tentang fikih ibadah, yang mana pembahasan kita saat ini dan sejak beberapa pertemuan yang lalu adalah membahas makna dan kandungan serta manfaat zikir setelah sholat. Kandungan dan manfaat zikir setelah sholat. Sudah kita baca beberapa pembahasan, walhamdulillah. Yang terakhir kita bahas kemarin adalah membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemarin sudah kita baca bersama-sama bahwa ada 5 riwayat setidaknya. Bahkan sebagian kitab itu menyebutkan 6 riwayat. Bagaimana cara Rasulullah SAW membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Ada yang meriwayatkan beliau membaca masing-masing 33 kali. Ada pula riwayat menerangkan masing-masing dibaca oleh beliau 25 kali. Ada pula riwayat yang menerangkan masing-masing dibaca oleh beliau 10 kali. Sudah kita baca semua riwayatnya pada pertemuan yang lalu. Kemudian intinya setelah kita baca riwayat-riwayat tersebut, bahwa sikap yang tepat yaitu kita mengamalkan semua riwayat itu secara bergantian. Jadi kalau selama ini kita bacanya 33 kali terus masing-masing tasbih, tahmid, dan takbir, maka perlu kita juga membiasakan membaca dengan jumlah yang lain berdasarkan riwayat-riwayat ini. Karena begitu dinasihatkan oleh para ulama. Tujuannya apa? Di antara tujuannya supaya kita itu ketika membaca tasbih, tahmid, dan takbir itu betul-betul dengan khusyuk, dengan tadabbur. Karena kalau kita sudah terlalu sering
membaca dengan jumlah tertentu dan selalu jumlah itu yang kita pakai, nanti biasanya kita asal baca saja. Sudah tidak ada penghayatan. Karena sudah seperti otomatis begitu ya. Jadi lidah kita dan tangan kita itu seperti otomatis menghitung dan nanti otomatis berhenti di jumlah tertentu tanpa kita menghayati dan mentadaburi apa yang kita baca. Maka nasihat para ulama, kita mengamalkan semua riwayat itu bergantian, supaya kita selalu bisa menghayati apa yang kita baca. Termasuk pula yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa menghitung tasbih, tahmid, dan takbir sebaiknya menggunakan jari tangan kanan. Sebaiknya menggunakan jari tangan kanan. Jadi tidak jari tangan kanan dan kiri, begitu para jamaah, tapi menggunakan jari tangan kanan. Dan sebaiknya demikian. Tidak menggunakan alat yang lain, misalnya tasbih. Atau sekarang itu ada alat menghitung zikir juga, yang dipencet keluar angka, biasanya dipakai oleh jamaah haji atau umroh ketika untuk menghitung zikir ketika wukuf di Arafah dan seterusnya. Itu boleh saja sebenarnya, menggunakan alat seperti itu boleh saja, asal tidak ada keyakinan bahwa menggunakan alat itu lebih afdol. Tidak ada keyakinan bahwa menggunakan alat itulah yang diperintahkan. Jika menggunakan alat itu semata-mata supaya lebih mudah menghitung, mungkin karena mohon maaf sudah sepuh, kalau harus menghitung manual nanti salah menghitungnya, untuk memudahkan pakai tasbih atau pakai alat tadi, maka tidak apa-apa jika itu maksud dan tujuannya. Tapi kalau sudah ada niat-niat yang lain, bahkan ada keyakinan kalau zikir tidak pakai tasbih ya berarti nggak afdol, berarti bukan zikir. Nah, itu sudah mulai menyimpang keyakinannya. Terus nanti setelah zikirnya dipakai bertahun-tahun, setelah tasbihnya dipakai bertahun-tahun, tasbihnya dilelang begitu kan. Tasbihnya dilelang. Ini tasbih sudah saya pakai membaca zikir A, B, C selama sekian tahun. Siapa mau membeli pasti dapat berkah, rezeki lancar, masuk surga, Masya Allah. Itu sudah mulai menyimpang kalau begitu. Tapi jika tidak ada maksud tujuan seperti itu, maka tidak apa-apa. Namun tentu saja para jamaah, yang selalu kita tekankan adalah yang terbaik adalah mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berzikir dan menghitung zikirnya dengan jari tangan kanan, maka itu tentu yang terbaik. Dan kita berusaha mengamalkan yang terbaik semaksimal yang kita bisa. Nah, itu sedikit ringkasan materi yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan, kita masuk halaman 27. Itu setelah membaca tasbih, tahmid, dan takbir, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang kita membaca ayat kursi. Di antara zikir setelah sholat adalah membaca ayat kursi. Enggak dibaca. Membaca ayat kursi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'udu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sebelum dibacakan artinya, itu teks ayat kursinya ada di hadapan kita semuanya. Saya yakin semua sudah hafal.
tanpa terkecuali insya Allah. Itu husnudzon saya. Maka yang perlu dilihat, perhatikan mana yang tasydid, mana yang tidak tasydid, sehingga berusaha agar bacaan kita semakin benar. Wal hayyul qayyum, itu tasydid, maka bacanya harus dengan tasydid. Begitu pula perhatikan tanda waqaf atau di mana berhenti membaca ayat, di mana kita memenggal-menggal ayatnya. Karena penggalan-penggalan ayat tentunya berpengaruh terhadap makna ayat yang kita baca. Maka silahkan diperhatikan masing-masing. Jika selama ini mungkin memenggal ayatnya kurang tepat, bisa diperbaiki. Silahkan. Artinya, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Al-Baqarah ayat 255. Jazakallah khairan. Itu ayat kursi. Sekarang kita baca dalil pensyariatan dan manfaat membaca ayat kursi. Saya bacakan dulu ya. Ayat kursi adalah ayat paling agung dalam Al-Quran. Karena di dalamnya terdapat nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang tidak disebutkan di ayat lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang muslim untuk membacanya seusai sholat. Di antara dalil pensyariatan sekaligus penjelasan tentang manfaat membacanya adalah An Abi Umamah Al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Hadisnya luar biasa sekali. Artinya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi selepas setiap sholat wajib, tidak ada yang menahannya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat Nasai nomor sekian. Maksudnya, jika dia meninggal saat itu, dia akan masuk surga. Maksudnya para jamaah, siapa yang rutin membaca ayat kursi setelah sholat fardu 5 waktu, maka dia itu tinggal menunggu kematian saja untuk bisa masuk ke dalam surga. Masya Allah. Menunjukkan fadilah yang sangat besar bagi orang-orang yang membaca ayat kursi selepas sholat fardu 5 waktu. Dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga. Nanti ada yang bilang, oh gampang sekali Ustaz masuk surga. Baca ayat kursi setelah sholat, Masya Allah. Ya monggo, kalau gampang dipraktekkan kalau begitu. Biar kita termasuk ahli surga. Dan prakteknya tidak jarang kita kelupaan, kan begitu. Tidak jarang kita selesai sholat itu lupa tidak membaca ayat kursi. Baik karena darurat, habis salam dari sholat langsung keluar. Karena mungkin ingin buang hajat misalnya. Setelah buang hajat, urusannya sudah urusan duniawi. Lupa tidak baca ayat kursi, kan begitu. Atau hal-hal lain. Habis sholat, salam, langsung buka handphone. Kelupaan tidak baca ayat kursi. Dan seterusnya. Jadi Rasulullah SAW menjanjikan yang rutin baca ayat kursi setiap kali selesai sholat fardu,
akan masuk surga insya Allah. Amalan yang sangat mudah, hanya saja kita perlu kesungguhan, kesungguhan dan keseriusan agar kita bisa rutin mengamalkannya. Nah, setelah itu jumlah membaca ayat kursi seusai sholat. Dianjurkan untuk membaca ayat kursi 1 kali secara lirih dalam setiap dzikir selepas sholat. Jadi ayat kursi dibaca 1 kali saja, tidak 3 kali, dan dibacanya secara lirih. Sebagaimana nanti ada pembahasan di bab terakhir. Maka dibaca ayat kursi 1 kali saja. Sekarang kandungan ayat kursi. Kita akan mencoba membahas secara ringkas kandungan ayat kursi supaya kita bisa menghayati ayat ini ketika kita baca dalam zikir setelah sholat. Penggalan yang pertama yaitu firman Allah, Allahu la ilaha illahu. Terjemahannya sudah kita baca tadi, nggih. Adapun kandungannya seperti ini. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Semua yang disembah selainnya adalah batil apapun wujudnya. Jadi di awal ayat kursi kita diajari oleh Allah bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sembahan yang benar. Selain Allah semuanya batil dan salah. Apapun wujudnya, baik wujudnya salib, wujudnya patung, wujudnya arwah, wujudnya api, wujudnya matahari, apapun itu, semua sembahan selain Allah adalah batil. Kemudian Allah mengatakan Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya zat yang maha hidup. Kandungannya yang memiliki sifat hidup yang sempurna, tidak didahului ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kematian atau kehancuran. Beda dengan hidupnya manusia. Kita punya sifat hidup, tapi sifat hidupnya manusia itu didahului dengan ketiadaan. Maksudnya kita dulu tidak ada. Kita dulu tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah, kita menjadi ada. Dan sekarang kita ada, nanti pun akan tiba waktunya kita tidak ada lagi, yaitu kita akan meninggal dunia. Itulah sifat hidupnya manusia, hanya sementara. Adapun sifat hidupnya Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Jadi tidak ada ceritanya begini para jemaah, tidak ada ceritanya kapan pertama kali Allah itu ada, begitu nggih? Atau tidak boleh menanyakan dulu sebelum Allah itu ada, siapa yang jadi Tuhan? Itu dari syaitan. Allah itu maha hidup dan tidak didahului dengan ketiadaan. Jadi dari dulu Allah sudah ada. Tidak ada ceritanya kapan tanggal dan tahunnya Allah pertama kali ada. Kapan tanggalnya Allah jadi Tuhan, tidak ada. Dari dulu Allah sudah ada, tanpa didahului dengan ketiadaan. Kemudian Allah itu sifat hidupnya tidak berpotensi untuk habis. Allah tidak akan mati. Allah tidak akan mati. Beda dengan sifat hidupnya kita semuanya. Ini tentunya sudah dibahas di pengajian akidah, di akidah wasitiyah bersama Ustadz Abdurrahman Ahmad. Intinya yang ingin saya tekankan bahwa ketika kita itu membaca ayat ini para jamaah, apa yang kita hayati, apa yang kita renungi di dalam hati kita, yang kita renungi adalah bahwa Allah itu maha hayy, maha hidup. Kenapa? Kalau Allah maha hidup terus kenapa? Kata para ulama, nama Al-Hayy atau sifat hidupnya Allah itu menunjukkan kesempurnaan semua sifat zatiyah Allah. Kan sifat Allah itu ada dua, ada sifat zatiyah
ada sifat fi'liyah. Kalau sifat dzatiyah itu sifat yang selalu ada pada diri Allah. Sifat yang selalu ada pada diri Allah itu namanya sifat dzatiyah. Sifat kedua namanya sifat fi'liyah. Sifat yang hanya ada jika Allah mengerjakannya. Seperti berfirman. Allah itu berfirman ketika Allah berfirman. Ketika Allah tidak berfirman maka Allah tidak sedang berfirman. Seperti Allah menciptakan. Menciptakan itu sifat fi'liyah. Ketika Allah menciptakan maka sifat itu ada. Ketika Allah tidak sedang menciptakan berarti tidak dikerjakan oleh Allah. Nah, kembali pembahasan kita. Al-Hayyu ketika kita baca maka hayati para jamaah. Kalau Allah itu hayy, Allah itu maha hidup, maka sifat hidup ini menunjukkan semua sifat dzatiyah Allah. Apa contohnya sifat dzatiyah? Di antaranya mendengar. Sifat mendengar itu sifat dzatiyah. Artinya begini, kalau Allah itu maha hidup, berarti pasti Allah maha mendengar. Termasuk juga sifat dzatiyah melihat, al-basar. Kalau Allah maha hidup, berarti Allah maha melihat. Termasuk sifat dzatiyah al-ilm, mengetahui. Kalau Allah maha hidup, berarti Allah maha mengetahui. Dan seterusnya, banyak sifat-sifat dzatiyah itu. Jadi begini, ketika kita berzikir dan membaca ayat kursi, huwal hayyu, hayati di dalam hati kita bahwa Allah itu maha hidup, berarti Allah pasti maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui amal yang kita kerjakan. Kita sedang berzikir, hayati bahwa Allah mendengar dan mengetahui zikir yang kita baca. Maka bacalah zikir dengan sempurna, bukan asal-asalan. Begitu. Selanjutnya Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya zat yang maha berdiri sendiri. Maksudnya tidak butuh kepada siapapun. Kandungannya adalah yang berdiri sendiri mengurus makhluknya. Dia sama sekali tidak membutuhkan makhluknya. Justru makhluk yang selalu membutuhkannya. Itulah makna Al-Qayyum. Lah, nama Al-Qayyum ini menunjukkan kesempurnaan sifat fi'liyah. Tadi, sifat yang Allah lakukan ketika Allah berkehendak. Sifat fi'liyah itu semua terkumpul dan ditunjukkan oleh nama Al-Qayyum. Kalau Allah itu Al-Qayyum, zat yang tidak butuh kepada makhluknya, berarti Allah bisa mengerjakan apa saja, kapan saja Allah ingin dan Allah kehendaki. Allah itu Maha Qayyum, tidak butuh kepada makhluk. Jadi mau apa saja, kapan saja akan Allah kerjakan. Memberi rizki, memberi rizki itu termasuk sifat fi'liyah. Jadi kapanpun, dimanapun Allah ingin memberi rizki kepada kita, Allah akan memberinya. Tanpa ada yang bisa menghalangi Allah. Yakini seperti itu para jamaah. Kalau Allah ingin memberi musibah kepada kita, itu juga sifat fi'liyah. Maka Allah akan menurunkan musibah tanpa ada satupun yang bisa memprotes dan menghalangi Allah. Maka yakini seperti itu. Itulah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyu Al-Qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Kantuk, sinah itu kan ngantuk. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Kantuk hanya dialami oleh mata, sedangkan tidur dialami oleh seluruh jasad dan hati. Oleh karena itu, tidur dinamakan mati kecil. Allah meniadakan kantuk dan tidur dari dirinya karena kesempurnaan sifat hidup dan qayyumnya.
Kenapa Allah mengatakan la ta'khuduhu sinatu wala naum? Allah tidak ngantuk dan tidak akan tidur, menunjukkan bahwa maha hidupnya Allah, sifat hidupnya Allah itu sempurna. Tidak pernah berkurang sedikit pun. Kalau begitu, kalau Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah berkurang kesempurnaan sifat hidupnya, maka kita terus beribadah kepada Allah. Kapanpun, dimanapun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak perlu beribadah kepada selain Allah. Doa kepada selain Allah tidak perlu. Minta kepada selain Allah tidak perlu para jamaah. Butuh apapun mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena Dia zat yang maha hidup, tidak pernah berkurang kesempurnaan sifat hidupnya kapanpun dan dimanapun. Yang selain Allah itu tidak sempurna. Dia sama-sama makhluk seperti kita. Maka mintalah semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang menciptakan, merajai dan mengatur semua yang ada di langit dan di bumi. Halaman selanjutnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ini penting para jamaah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali yang Dia izinkan. Siapapun itu. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, syafaat itu semuanya milik Allah. Syafaat itu semua ada di tangan Allah. Adapun selain Allah memberi syafaat setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syafaat itu hanya diberikan kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para wali, orang-orang saleh, bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau semuanya akan diberi syafaat oleh Allah. Maksudnya diberi kuasa untuk memberikan syafaat, diizinkan untuk memberi syafaat. Tapi itu hanya bisa dilakukan setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang benar begini, yang benar itu kita minta syafaat bukan kepada Rasulullah, tapi minta syafaatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Kita minta syafaat itu kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu hanya bisa nanti memberi syafaat setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu hadisnya, hadis yang panjang sekali ketika hari kiamat nanti kan, semua nabi dan rasul tidak bisa memberi syafaat. Akhirnya semua manusia datang kepada Nabi Muhammad SAW minta diberi syafaat. Tapi Rasulullah tidak langsung memberi syafaat. Rasulullah itu sujud dulu kepada Allah, berdoa dulu kepada Allah, baru setelah diizinkan oleh Allah, beliau memberi syafaat kepada seluruh umat manusia. Maka jika kita ingin syafaat, ingin pertolongan, mintanya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta syafaat kepada Allah melalui orang-orang soleh yang ada di sekitar kita. Maksudnya kan ada hadis nih, ada anak memberi syafaat kepada orang tua, ada orang tua memberi syafaat kepada anak, ada teman memberi syafaat kepada temannya. Tapi kita mintanya bukan kepada mereka, kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi ketika Allah ingin memberi syafaat kepada seorang hamba, Allah memuliakan orang-orang tertentu untuk menyampaikan syafaat itu kepada orang tersebut. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Pengetahuan Allah meliputi segala-galanya, baik yang sudah terjadi maupun belum terjadi. Allah tidak akan lupa terhadap masa lalu dan tidak jahil terhadap masa depan. Kesempurnaan sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Semua hamba tidak punya ilmu sedikit pun kecuali sebatas yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan apa saja yang ingin Allah ajarkan akan diajarkan. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Al-kursi adalah makhluk yang sangat besar. Tempat Allah meletakkan kedua kakinya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lain-lain. Para ulama seperti Ibnu Katsir menerangkan, Al-kursi ada di bawah arsy. Seperti tangga naik, karena begitu besarnya Al-kursi meliputi langit-langit dan bumi. Ini tentunya pembahasan akidah dan sangat penting. Tapi kita singgung sepintas saja di pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Jadi intinya para jamaah, akidah yang benar begini. Akidah yang benar bahwa kursi, namanya kursi, tapi kita jangan membayangkan kursi yang ada di depan kita. Yang saya pakai ini misalnya. Atau kursi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah. Makhluk itu namanya kursi. Makhluk itu namanya kursi. Tapi wujudnya seperti apa kita tidak tahu. Dan keterangan yang paling sahih adalah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa kursi adalah tempat Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya. Kita juga tidak tahu seperti apa kaki Allah. Kita hanya diwajibkan untuk percaya. Ada makhluk namanya kursi. Bentuknya seperti apa tidak tahu. Apa fungsinya kursi? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya. Seperti apa cara Allah meletakkan kakinya kita tidak tahu. Yang penting keterangannya seperti itu, maka titik. Yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu adalah riwayat yang sahih. Maka kita meyakini seperti yang diterangkan oleh para salaf. Di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa kursi adalah tempat Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya. Dan terkait dengan kursi, ada sebuah hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedikit memberi keterangan tentang sebesar apa kursi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ditulis di buku kita ini, Mas samawatu sab' fil kursi illa ka halaqatin mulqah. 7 lapis langit, 7 lapis langit ini kalau dibandingkan dengan kursi, maka hanya seperti gelang yang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Jadi langit-langit yang 7 lapis itu kalau dibandingkan dengan besarnya kursi, hanya seperti gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Artinya langit-langit ini tidak ada bandingnya dengan kursi. Kursi sangat besar sekali dibandingkan dengan 7 lapis langit yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Setelah itu, kata beliau, wa fadlul arsy 'alal kursi, dan kalau dibandingkan besarnya arsy dengan besarnya kursi, ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halaqah. Sama seperti tadi perbandingannya. Kursi itu hanya seperti gelang yang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Artinya para jamaah, arsy itu maha besar. Di bawahnya ada kursi. Tapi kursi tidak sebesar arsy. Arsy sangat besar. Di bawah kursi masih ada langit-langit. Langit-langit sangat kecil jika dibandingkan dengan kursi. Di bawah langit ada kita semuanya. Masya Allah. Makhluk-makhluk kecil. Tapi sombongnya luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Nanti keterangan lebih detail tentang kursi di pelajaran akidah. Yang kita pelajari sekarang adalah dengan sedikit menyinggung dalil-dalil tadi, bahwa jika makhluk Allah sebesar itu,
Oke. Langit itu besar, kita tidak tahu seberapa besar. Tapi masih ada yang lebih besar, yaitu kursi. Kursi sudah sangat besar, masih ada yang lebih besar, yaitu arsy. Kalau makhluk-makhluk saja ada yang sebesar itu, bagaimana dengan Allah sang pencipta seluruh makhluk tersebut? Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta seluruh makhluk tersebut? Berarti Allah jauh lebih besar lagi. Makanya kita selalu membaca dalam takbir, Allahu Akbar. Allah maha besar. Karena memang sangat besar. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar, zatnya besar, kuasanya besar, kehendaknya besar, maka janganlah kita menjadi hamba-hamba yang sombong. Kalau diperintahkan, maka kerjakan. Kalau dilarang, maka tinggalkan. Itu kebutuhan kita para jamaah. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu kebutuhan hidup kita. Kita itu butuh menjadi hamba yang taat di dalam kehidupan ini. Bukan Allah yang butuh kepada ibadah kita. Kita yang butuh supaya dengan menjadi hamba yang taat hidup kita bahagia. Kita jangan berharap bisa bahagia kalau kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua urusan kita ada di tangan Allah. Maka mari menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Halaman selanjutnya. Wala ya'uduhu hifduhuma. Allah tidak lelah atau kesulitan menjaga langit, bumi, dan yang di antara keduanya. Wa huwal ali. Dia disifati dengan ulu, disifati dengan ketinggian mutlak. Maksudnya tinggi zatnya. Zatnya Allah itu maha tinggi. Jadi Allah ada di atas. Tidak benar kalau dikatakan Allah ada di mana-mana. Tidak benar kalau dikatakan Allah ada di dalam hati kita. Tidak benar kalau dikatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang. Salah. Allah ada di atas. Naam, dengan ketinggian yang mutlak. Tinggi zatnya yang bersemayam di atas arsy. Tinggi kudrahnya. Memiliki semua sifat sempurna dan terpuji. Tidak ditimpa kekurangan dan kesalahan. Dan tinggi kuasanya. Mampu melakukan segalanya sesuai keinginannya, tanpa ada yang mampu menentangnya. Al-Azim, pemilik sifat yang maha agung, tidak ada yang lebih agung dan mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kandungan ayat kursi. Cukup panjang diterangkan di buku ini. Maka intinya begini para jamaah, coba didengarkan, gitu. Ini penting sekali. Jadi inti ayat kursi itu, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita kesempurnaan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun kebutuhan hidup kita, mintalah kepada Allah. Dan apapun ibadah yang kita lakukan, berikanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau hidupnya bahagia, mintalah kepada Allah. Kita beribadah apapun, berikanlah kepada Allah, jangan diberikan kepada selain Allah. Maka tidak boleh minta berkah kepada kuburan, minta berkah kepada benda keramat, minta berkah kepada peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau berkah, mau kebaikan, mintalah kepada Allah. Ini penting juga, mumpung tadi sudah menyinggung tentang peninggalan Rasulullah. Begini para jamaah, sekarang itu banyak orang mendakwahkan. Ini saya punya rambut peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya tongkat peninggalan Rasulullah. Saya punya baju peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau lihat, sini ada tiketnya. Oh, masya Allah. Kalau mau dapat berkah, ada tiketnya. Sekian tiketnya. Maka begini para jamaah. Kita itu tidak diperintahkan mencari-cari barang peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perintah Allah dalam Al-Quran, tidak ada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang memerintahkan kita mencari barang-barang peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada.
Sehingga tidak ada istimewanya. Kita mencari barang-barang peninggalan beliau itu tidak ada istimewanya. Lalu apa yang istimewa? Yang istimewa kita itu mencari ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau mau mencari, jangan cari barang peninggalan beliau. Yang dicari adalah ilmu ajaran beliau, kemudian diamalkan. Itulah yang istimewa dan itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun barang-barang peninggalan beliau tidak diperintahkan kepada kita untuk mencari-cari. Dulu ketika beliau masih hidup, na'am, kita minta berkah atau para sahabat minta berkah kepada beliau. Kan ada sahabat yang memeluk beliau supaya dapat berkah. Ada sahabat yang ingin didoakan beliau supaya dapat berkah. Itu benar karena beliau masih hidup. Tapi setelah beliau meninggal, kita tidak diperintahkan mencari barang-barang peninggalan beliau. Makanya kan begini, perhatikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini kisahnya sahih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu memerintahkan untuk menebang pohon yang menjadi tempat terjadinya bai'atur ridwan. Umar bin Khattab itu memerintahkan untuk menebang pohon tempat terjadinya bai'ah ridwan. Antum nanti cari ya, apa itu bai'ah ridwan? Apa sebab terjadinya? Intinya bai'ah ridwan itu adalah bai'at antara kaum muslimin dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjanji setia siap mati. Intinya begitu. Lengkapnya nanti dicari sendiri. Namanya bai'ah ridwan. Bai'ah ridwan itu sampai Allah sebutkan dalam Quran. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah sebuah pohon. Pohonnya sampai disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi oleh Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah ditebang. Kenapa ditebang? Karena beliau melihat kaum muslimin mulai terfitnah dengan pohon itu. Banyak orang-orang yang dengan sengaja datang ke pohon itu untuk beribadah di sana. Mereka sholat di bawah pohon itu. Berdoa di bawah pohon itu. Baca Quran di bawah pohon itu. Mereka bukan menyembah pohon. Mereka itu menyembah Allah. Tapi kenapa harus di bawah pohon? Berarti ada keyakinan di dalam hati mereka bahwa beribadah di tempat itu ada keistimewaan. Karena tempat itu tempat peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab khawatir lama-lama kalau dibiarkan mereka nanti nyembah pohon. Sekarang masih nyembah Allah di bawah pohon. Lama-lama kalau dibiarkan yang disembah itu pohonnya, bukan Allah. Maka oleh Umar bin Khattab ditebang pohon itu supaya tidak ada lagi orang cari berkah di pohon itu. Kisahnya sahih. Itu menunjukkan apa para jamaah? Menunjukkan bahwa kita mencari berkah, mencari rizki, mengharap keselamatan, mengharap jodoh, mengharap keturunan, mengharap harta, mengharap kebahagiaan dunia akhirat, itu mintanya kepada Allah, bukan kepada benda-benda seperti itu. Itulah inti ayat kursi yang kita baca setiap selesai sholat fardu 5 waktu. Maka hayati bahwa ayat itu mengajarkan kepada kita nama dan sifat Allah yang sempurna, sehingga kita tidak butuh kepada yang selain Allah. Kita mau apa saja minta kepada Allah, tidak minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jika ada orang soleh, ada orang soleh, beliau masih hidup, kemudian kita datang minta tolong, bapak atau ibu, minta tolong saya didoakan. Kalau itu boleh. Boleh kita minta tolong kepada orang yang lebih soleh dari kita untuk mendoakan kebaikan untuk kita. Itu boleh. Tapi kalau sudah meninggal beliaunya, nggak perlu kita minta berkah ke kuburannya, nggak perlu dijaga barang-barang peninggalannya, karena itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat.
Bisa difahami nggih para jamaah yang dirahmati Allah. Karena itu berbahaya. Zaman sekarang banyak orang mendakwahkan seperti itu. Ini peninggalan Rasulullah, peninggalan. Diajak mencari berkah. Bahaya seperti itu. Naam. Wallahu a'lam. Selanjutnya setelah membaca ayat kursi, kita membaca al-mu'awwidzat. Silahkan. Membaca Al-Mu'awwidzat, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dalil pensyariatannya, an Uqbata bin Amir qol, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzat dubura kulli salatin. Masya Allah, antum bisa baca ya? Nggak ada harokatnya padahal, Masya Allah. Santri berarti antum. Monggo bahasa. Artinya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk membaca muawwidzat selepas setiap salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Oke. Diperhatikan hadis ini, nanti akan kita butuhkan untuk membaca pembahasan di halaman setelahnya. Perhatikan hadis ini ya. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk membaca mu'awwidzat selepas setiap sholat. Hadisnya menyinggung jumlah atau tidak para jamaah? Hadisnya menyinggung angka atau tidak? Dibaca 1 kali atau 3 kali? Disinggung atau tidak dalam hadis ini? Tidak disinggung. Diperhatikan hadisnya. Nanti kita butuhkan untuk membaca pembahasan di halaman setelahnya. Monggo dilanjutkan. Yang dimaksud dengan Al-Mu'awwidzat adalah 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Adapun Al-Mu'awwidzatain adalah 2 surat, Al-Falaq dan An-Nas, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, maksudnya gini para jemaah, ini saya nukilkan karena begini. Ada sebagian yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Al-Mu'awwidzat itu hanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas saja. Surat Al-Ikhlas nggak termasuk. Makanya ada yang berpendapat setelah sholat itu dalam zikir yang dibaca cuma Al-Falaq sama An-Nas. Karena namanya Al-Mu'awwidzat. Para jamaah tahu arti Mu'awwidzat? Mu'awwidzat itu artinya permohonan perlindungan. Minta perlindungan. Itu arti Mu'awwidzat. Lah kata ulama-ulama tadi yang mengatakan yang dibaca itu cuma Al-Falaq sama An-Nas, Al-Ikhlas nggak dibaca. Menurut beliau karena yang isinya mohon perlindungan itu cuma Al-Falaq sama An-Nas. Sedangkan surat Al-Ikhlas tidak ada permohonan perlindungan. Nanti akan kita baca kandungannya. Surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu tidak ada permintaan perlindungan kepada Allah. Makanya tidak perlu dibaca setelah sholat. Nah, karena ada yang berpendapat seperti itu, maka saya nukilkan keterangan Ibnu Hajar rahimahullah. Kata Ibnu Hajar, kalau hadis itu menyebut al-mu'awwidzat, mu'awwidzat itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya mu'awwidz, begitu. Kalau mu'annas ya mu'awwidzah. Bentuk tunggalnya mu'awwidz atau mu'awwidzah. Kata Ibnu Hajar, kalau hadis yang bunyinya mu'awwidzat bentuk jamak, maka maksudnya 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi nanti kalau ada hadis lain lagi, bunyinya Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain itu bentuk 2. Maka itu barulah yang dimaksud adalah surat Al-Falaq dan An-Nas. Lah kita lihat tadi hadis yang di atas itu. Yang di atas itu ternyata lafalnya adalah mu'awwidzat, bukan mu'awwidzatain. Maka menurut Ibnu Hajar rahimahullah, kalau teks hadisnya berbunyi mu'awwidzat, berarti yang dibaca itu 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Karena hadisnya pakai bentuk jamak, mu'awwidzat. Begitu, nggih. Nah, terus kenapa surat Al-Ikhlas dimasukkan padahal tidak ada permohonan perlindungan di dalam surat Al-Ikhlas? Kalau kata Ibnu Hajar, min babi taghlib, min babi at-taghlib.
Ya karena diikutkan saja, kan ada 3 surat. Yang 2 isinya mohon perlindungan. Yang 1 tidak ada mohon perlindungan. Maka yang dipakai ya yang lebih banyak. Oke. Yang dipakai adalah yang lebih banyak, yaitu 2 surat tadi isinya perlindungan, makanya dinamakan 3 surat itu dengan nama Al-Mu'awwidzat. Saya difahami ya para jemaah. Jadi nanti kalau ada yang menerangkan begitu, bahwa yang dibaca setelah sholat cuma Al-Falaq sama An-Nas, nggak perlu baca Al-Ikhlas, jawabannya di sini. Okay? Jawabannya adalah keterangan Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Naam. Enggak, dilanjutkan. Manfaat membaca Al-Mu'awwidzat. Setan terus berusaha mengganggu manusia, baik ketika dia sholat maupun seusai sholat. Ketika sholat, setan berusaha merusak keikhlasan niatnya, mengikis kehusukannya. Setelah sholat, setan pun mengingatkannya dengan urusan-urusan dunia, supaya dia tidak berzikir atau berzikir tanpa penghayatan hati. Oleh karena itu, diperintahkan untuk meminta perlindungan dari setan agar tidak dikalahkan setan dan tidak diganggu. Enggak. Dari Mu'adz bin Abdullah bin Hubaib, dari bapaknya ia berkata, Langsung artinya saja. yang artinya, pada malam hujan lagi gelap gulita kami keluar mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat bersama kami. Lalu kami menemukannya. Beliau bersabda, apakah kalian telah sholat? Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, katakanlah. Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, katakanlah. Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Kemudian beliau bersabda, katakanlah. Hingga aku berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus aku katakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, bacalah, Qul huwallahu ahad, Al-Mu'awwidzatain dan Al-Mu'awwidzatain. Dan Al-Mu'awwidzatain ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali. Maka surat-surat ini akan mencukupkanmu, menjagamu dari segala keburukan. Jazakallahu khairan. Baik. Perhatikan hadis ini, bagian terakhirnya. Bagian terakhir hadis tadi. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah atau bacalah Qul huwallahu ahad dan Al-Mu'awwidzatain, yaitu Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas, ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali. Ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali. Hadis ini menyebut angka, yaitu dibaca 3 kali kalau pagi dan sore. Hadis yang tadi di halaman sebelumnya tadi tidak menyebut angka, hanya menyebutkan perintah membaca Al-Mu'awwidzat setiap kali selesai sholat. Nah sekarang masalahnya begini para jamaah. Kita baca Mu'awwidzat itu berapa kali? Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setelah sholat itu berapa kali kita baca? Ada yang berpendapat begini. Ada yang berpendapat semuanya dibaca 1 kali setiap selesai sholat fardu 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya dibaca sekali-sekali. Ada pendapat kedua mengatakan khusus setelah maghrib dan setelah subuh masing-masing dibaca 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Nah pertanyaannya mana yang benar? Apakah sekali-sekali semuanya? Atau 3 kali kalau setelah maghrib dan setelah subuh? Nah diterangkan di pembahasan selanjutnya. Monggo. Berapa kali membaca Al-Mu'awwidzat? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Yang lebih benar insya Allah bahwa Al-Mu'awwidzat masing-masing dibaca 1 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Karena hadis Uqbah bin Amir di atas bersifat umum. Oke. Ini pendapat yang lebih benar insya Allah. Bahwa Al-Mu'awwidzat itu kita baca 1 kali selesai sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Setelah itu kita membaca Mu'awwidzat 1 kali. Apa alasannya? Alasannya hadits Uqbah bin Amir.
hadis Uqbah bin Amir yang di halaman sebelumnya tadi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut angka 3 kali. Okay. Uqbah bin Amir hanya mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk membaca muawwidzat selepas selesai sholat, selepas setiap sholat. Tidak menyebutkan angka. Kalau itu khusus subuh dan maghrib masing-masing dibaca 3 kali, maka akan diterangkan oleh Uqbah bin Amir dalam hadis itu. Ketika Uqbah bin Amir tidak mengecualikan subuh dan maghrib, menunjukkan bahwa semua hukumnya sama. Sholat fardu 5 waktu itu semua hukumnya sama. Masing-masing dibaca 1 kali, 1 kali, 1 kali. Naam. Nah terus pertanyaannya, bagaimana dengan hadis yang barusan kita baca, Abdullah bin Khubaib? Hadis yang agak panjang tadi, yang mengatakan bacalah surat itu 3 kali di pagi dan sore hari. Apa maksud hadis ini? Monggo dibaca. Adapun membacanya 3 kali seperti yang ditunjukkan hadis Abdullah bin Khubaib, maksudnya ada zikir pagi dan petang. Yang dimaksud dengan hadis Abdullah bin Khubaib itu adalah zikir pagi dan petang, bukan zikir selesai sholat. Yang dimaksud dengan hadisnya Abdullah bin Khubaib membaca muawwidzat masing-masing 3 kali adalah zikir pagi dan petang, bukan zikir selepas sholat. Adapun zikir selepas sholat, maka dalilnya pakai dalil yang umum, yaitu hadisnya Uqbah bin Amir yang kita sebutkan di halaman sebelumnya tadi. Nah, silahkan dilanjutkan. Maka jika seseorang membacanya 3 kali seusai sholat subuh dan asar dan maghrib ya, seusai sholat subuh dan maghrib. Seusai, mungkin bisa diralat teman-teman semua. Maka jika seseorang membacanya 3 kali seusai sholat subuh dan maghrib dengan niat membaca zikir setelah sholat, itu kurang tepat. Adapun jika diniatkan untuk zikir pagi dan petang, itu tepat. Nah, silakan. Terakhir. Demikian difatwakan oleh beberapa ulama kontemporer seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, Syekh Mas'ud Hasan Ali Salman dan lain-lain. Wallahu a'lam. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala menerangkan hal ini dalam syarah Sunan Abi Dawud. Sedangkan Syekh Masyhur Hasan Ali Salman hafizahullah taala menerangkan hal ini di website resmi beliau. Beliau punya website resmi. Di situ diterangkan fatwa beliau bahwa yang lebih tepat membaca muawwidzat masing-masing 1 kali, 1 kali. Dan masih banyak ulama lain seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Syekh Sulaiman Ruhaili juga termasuk yang mengatakan membaca muawwidzat itu 1 kali, 1 kali selesai setiap sholat. Lalu pertanyaannya, dari mana keterangan kalau maghrib dan subuh itu 3 kali, 3 kali itu dari mana? Sejauh yang saya pelajari, seperti diterangkan oleh para ulama tadi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kemudian Syekh Masyhur dan yang lain-lain, mengatakan bahwa yang pertama kali menjelaskan membaca muawwidzat 3 kali, 3 kali selepas subuh dan maghrib itu adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan beliau sangat terkenal. Saking begitu terkenalnya beliau, maka apa yang beliau ajarkan cepat sekali tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ditambah lagi, hal itu juga diikuti oleh penulis Hisnul Muslim, Syekh Al-Qahtani. Beliau juga mengikuti pendapatnya Syekh bin Baz. Dan kita tahu buku Hisnul Muslim itu sangat terkenal. Hampir semua rumah umat Islam punya buku Hisnul Muslim. Kalau sekarang akhir-akhir ini mungkin sudah tergantikan dengan bukunya Ustadz Yazid, Doa dan Wirid, itu sudah sangat mewakili. Tapi sebelum ada buku Ustadz Yazid, Doa dan Wirid itu, buku Hisnul Muslim yang dibaca oleh mayoritas kaum muslimin untuk mencari dan mempelajari doa dan zikir. Di Hisnul Muslim juga diterangkan masing-masing dibaca 3 kali setelah subuh dan maghrib.
Tapi ternyata di cetakan terakhir, di cetakan terakhir Hisnul Muslim itu sudah dihapus keterangan membaca muawwidzat 3 kali selepas subuh dan maghrib. Hal itu tentunya mengikuti keterangan para ulama yang lebih banyak bahwa membaca muawwidzat itu masing-masing 1 kali di setiap sholat tanpa dikecualikan subuh dan maghrib. Namun bukan berarti kita terus mengatakan berarti Syekh bin Baz itu salah Ustaz. Berarti beliau itu tidak ahli ilmu. Berarti beliau itu ngawur misalnya. Oh tidak. Beliau tentunya seorang alim kabir, Masya Allah. Beliau itu ulama besar. Ilmu kita ini enggak ada, kalau dibandingkan tidak ada dengan sehelai rambut beliau mungkin. Sangat luas ilmu beliau. Dan tetap saja dengan itu beliau adalah manusia biasa, maka bisa benar dan bisa salah. Maka kita mengikuti keterangan yang lebih banyak yang mengatakan bahwa membaca muawwidzat itu masing-masing 1 kali di semua waktu. Salat fardu 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah itu ada kandungan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Saya kira cukup jelas. Tidak perlu saya beri tambahan keterangan. Silahkan para jamaah bisa membaca sendiri. Okay? Apa kandungan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Bisa dibaca di buku ringkas ini atau didengarkan pengajian asatidzah yang lainnya. Dengan ini kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah 1 pertemuan lagi akan selesai buku kecil ini. Setelah itu kita lanjut dengan membaca materi yang lain insya Allah ta'ala. Nah, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk zikir pagi dan petang itu ketika selesai sholat itu kita gabung langsung. Misalkan habis subuh sekalian setelah zikir langsung kita zikir pagi. Nah itu apakah boleh kita niat digabung membaca muawwidzat itu dengan zikir paginya? Berarti kita meniatkannya gimana kalau bisa menggabung itu dan jumlahnya berapa? Atau masing-masing, jadi setelah sholat membaca 1 kali kemudian zikir paginya 3 kali, jadi kita membaca 4 kali begitu. Kemudian haruskah berurutan atau dari surat apa saja bisa begitu? Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Terkait pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana kalau setelah subuh kita niatkan sekaligus dengan membaca zikir pagi? Maka boleh, digabung niatnya boleh. Jadi selepas sholat subuh kita baca muawwidzat 3 kali dengan niat untuk zikir pagi sekaligus untuk zikir setelah sholat subuh. Boleh digabung seperti itu. Karena ketika berkumpul 2 perintah dan sama tata caranya, maka boleh kita kerjakan sekali tapi dengan 2 niat. Boleh. Wallahu a'lam. Tapi tentunya jika mau yang lebih baik adalah masing-masing dibaca. Okay? Jadi selepas sholat subuh, setelah membaca semua zikir itu, baca muawwidzatnya sekali. Habis itu dituntaskan zikir setelah sholatnya, karena kan masih ada bacaan yang lain, begitu. Dituntaskan zikir setelah sholat, baru setelah itu dibaca lagi muawwidzat ini 3 kali dengan niat untuk zikir pagi. Nanti yang sore juga begitu. Okay? Wallahu a'lam. Adapun pertanyaan kedua, apakah harus urut atau boleh dari surat yang mana saja? Maka tentunya yang terbaik adalah urut. Seperti disebutkan dalam hadisnya Abdullah bin Khubayb tadi.
Hadisnya Abdullah bin Khubaib tadi kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidzatain. Maka yang terbaik membacanya dengan urut Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Namun jika dibolak-balik pun tidak menjadi masalah, artinya tidak membatalkan, karena ini bukan zikir yang harus urut seperti bacaan sholat. Kalau bacaan sholat harus sesuai urutannya, tapi kalau zikir seperti ini tidak apa-apa untuk dibolak-balik. Hanya saja senantiasa kita berusaha mengamalkan yang terbaik, yaitu sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan urutan seperti tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jazakallahu khairan. Bismillah. Soal zikir pagi petang itu waktu zikir petangnya setelah asar atau setelah maghrib, Ustadz? Kemudian yang misal terlepas dari waktu itu, apakah boleh misal setelah isya gitu, Ustadz? Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Terkait waktu zikir pagi petang diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Al-Wabilus Sayyib. Waktu zikir pagi itu selepas sholat subuh sampai terbit matahari. Itu zikir pagi, selepas sholat subuh sampai terbit matahari. Waktu zikir petang atau zikir sore adalah selepas sholat asar sampai tenggelam matahari. Jadi bukan setelah maghrib. Zikir petang itu setelah asar sampai tenggelam matahari. Namun jika terlewat karena uzur, karena lupa, karena sibuk, karena ketiduran, jika terlewat maka boleh dibaca kapan saja. Misalnya asar sibuk, baru sempat baca setelah isya, maka tidak apa-apa. Ba'da subuh sibuk, baru sempat baca jam 6, jam 7, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Sudah cukup? Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan syafaat yang insya Allah nanti akan diberikan oleh Rasulullah SAW kepada diri kita di hari akhir, yang disampaikan oleh Ustadz tadi bahwasanya Rasulullah saat itu nanti akan menunduk memohon izin kepada Allah, kemudian baru bisa memberikan syafaat. Yang ini yang perlu saya tanyakan, dalam zikir pagi dan petang itu ada yang selama ini saya amalkan, ada membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu di situ diterangkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersolawat untukku 10 kali pada pagi hari dan 10 kali pada sore hari, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani seperti itu. Nah, terkait keyakinan ini yang mungkin dengan yang Ustadz sampaikan tadi, memintalah syafaat kepada Allah. Ini bentuk dengan adanya amalan membaca sholawat atas Nabi ini bagaimana? Terima kasih. Jazakallah khairan. Baik. Betul. Jadi banyak amal soleh yang diterangkan bahwa pahalanya itu akan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya doa setelah azan. Kan hadisnya begitu, yang baca doa setelah azan maka akan dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan amal-amal soleh yang lain. Betul begitu. Jika kita amalkan amal-amal itu, maka kita berharap akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang saya maksud tadi adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti akan bisa memberi syafaat setelah diizinkan oleh Allah.
Jadi beliau itu nanti di hari kiamat bisa memberi syafaat hanya setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita minta syafaat itu bukan minta kepada Rasulullah, tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah aku syafaat melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta syafaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Adapun keyakinan bahwa kalau saya mengamalkan ini nanti dapat syafaat dari Rasulullah, maka benar, boleh, karena memang keterangan hadisnya begitu. Keterangan hadisnya yang mengamalkan ini maka dapat syafaat dariku. Maka kita boleh meyakini seperti itu dan boleh berharap dapat syafaat dari beliau dengan mengamalkan amalan tersebut. Hanya saja kita juga harus yakin bahwa beliau itu memberi syafaat setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda pembahasannya, nggih. Pembahasan yang saya maksud tadi bahwa Allah yang mengizinkan, baru Rasulullah SAW memberi syafaat. Adapun yang jenengan sebutkan tadi, ada amalan yang kalau kita amalkan menjadi sebab kita diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Maka dua-duanya benar dan tidak ada pertentangan. Jadi kita mengamalkan supaya dapat syafaat dari beliau, tapi kita yakin bahwa yang memberi izin beliau untuk memberi syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena beliau sendiri berkuasa, tapi Rasulullah SAW yang mengizinkan. Begitu. Jazakallah khairan. Sudah cukup? Sudah jam 9. Jika masih ada yang bertanya nanti secara langsung saja supaya tidak menahan para jamaah yang ingin segera pulang. Demikian pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini, para jamaah yang dirahmati Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dan membimbing kita di jalan kebenaran hingga akhir hayat kita. Semoga kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.